الحمد لله رب العالمين الذي جعل رمضان شهرا مباركا وفرض الله على المؤمنين صيامه ليكونوا من المتقين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على هذا النبي الكريم نبينا وقدوتنا وإمامنا ومعلمنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Masyarul muslimin wal muslimat jamaah kuliah duha rahimakumullah. Alhamdulillah wa syukrulillah ala ni'amillah. Segala puji hanyalah milik Allah subhanahu wa ta'ala, dan selalu kita panjatkan hanya kepadanya atas seluruh limpahan karunia nikmatnya, terutama nikmat iman dan Islam, nikmat kesehatan dan kesempatan. Dan alhamdulillah di pagi yang berkah ini diiringi dengan gerimis hujan, ya Allahumma sayyiban nafi'ah. Mudah-mudahan hujan yang turun ini membawa manfaat dan keberkahan. Salawat dan salam kita perbanyak untuk Nabi dan Rasul terakhir Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah sekalian, mungkin beberapa pertemuan yang lalu sudah ada pembahasan tentang siam. Dalam kesempatan ini saya tidak membahas tentang fikih siam atau tata cara pelaksanaan siam. Nanti kalau ada hal-hal yang belum jelas bisa disampaikan atau ditanyakan. Tapi saya hanya ingin menguatkan ya iman kita, semangat kita untuk menyambut Ramadan. Secara fikih memang ibadah siam ini sudah kita laksanakan berkali-kali, ya kita sudah punya pengalaman panjang. Namun satu hal yang penting yang harus kita miliki sebagai orang beriman, semangat bahwa siam Ramadan tahun 1445 Hijriah ini harus lebih baik ya kualitasnya dari tahun-tahun sebelumnya. Karena itu ada yang disunahkan dalam Islam. Ketika kita beribadah, kita harus membayangkan bahwa ibadah yang kita lakukan itu adalah yang terakhir. Ya, ketika kita sholat, maka bayangkan itu sholat yang terakhir. Ketika kita melakukan ibadah apa saja untuk akhirat kita, ya bayangkan itu yang terakhir, ya, supaya kita bisa memaksimalkan. Termasuk siam Ramadan ini, ya anggaplah ini saum yang terakhir bagi kita. Artinya kita tidak ketemu lagi Ramadan tahun depan, sehingga tidak ada alasan bagi kita kecuali untuk berusaha dengan sekuat kemampuan agar kualitas ibadah kita maksimal. Ini juga yang disampaikan oleh Amr bin Al-As, ya, satu kaidah yang penting dalam kehidupan kita. I'mal lidunyaka ka'annaka ta'ishu abadan wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu gadan. Bekerjalah kamu untuk meraih duniamu seolah-olah kamu hidup selamanya, dan beramallah kamu untuk akhiratmu seolah-olah kamu besok sudah mati. Nah, kaidah ini dalam kehidupan untuk memaksimalkan seluruh aktivitas kita menjadi penting.
Maka untuk mengerjakan hal-hal yang sifatnya duniawi, kita harus profesional, kita harus maksimalkan dalam bekerja apa saja. Demikian juga untuk akhirat kita bisa maksimalkan, karena kita punya pandangan bahwa seolah-olah kita besok sudah mati. Nah, ini menjadi semangat ya untuk kita semua ketika zikrul maut ini terus-menerus ya ada pada diri kita. Sebaliknya, orang kalau lupa mati itu lebih dekat dengan dunia, tapi kemudian akan terjebak pada situasi ketika ajal itu tiba, sementara tidak ada kesiapan sama sekali, tidak ada bekal ya yang disiapkan untuk kehidupan yang kekal abadi, yaitu akhirat. Nah, ibadah siam ini memang secara fungsi dan manfaat duniawinya tentu banyak, tetapi lebih khusus hadis-hadis menjelaskan balasan ukhrawi, balasan akhirat. Jadi kita saum ini untuk akhirat sebenarnya. Maka nanti ada hadis-hadis yang kita baca terkait dengan fadilah syahrul Ramadan dan juga fadilah siam Ramadan, ternyata orientasinya itu ukhrawi, akhirat. Ya, jadi kalau ada dampak positif yang sifatnya di dunia, itu hanya balasan kecil saja. Misalnya ada hadis sumu tasihu, berpuasalah kamu agar sehat. Itu tentu di dunia ini. Tapi sesungguhnya balasan saum sebagai ibadah yang disyariatkan bukan itu, tapi nanti pahala di akhirat. Nah, karena itu jamaah sekalian, untuk menguatkan keimanan dan semangat ini, kita bacakan hadis-hadis ya terkait dengan saum Ramadan. Karena memang kuliah duha ini dulu awalnya adalah kajian as-sunnah ya. Lebih kita tekankan mengkaji as-sunnah ya, karena kepentingan kita terhadap memahami sunnah Rasulullah atau hadis-hadis Rasul ya dalam melaksanakan Islam ini sangat penting. Baik, boleh jadi ya hadis-hadis yang akan kita baca ini sudah sering didengar, tapi kita ingat kembali, kita ulang kembali untuk menguatkan sekali lagi keimanan, sehingga bisa menimbulkan semangat gitu. Karena ini bekal yang paling penting. Jadi apapun kesempatan dan peluang yang diberikan, kalau tidak ada semangat, ya tidak ada kesungguhan, itu tidak akan maksimal. Ya, karena itu yang dipanggil oleh Allah Subhanahu Wa Taala seperti ayat yang dibaca tadi, hanya orang beriman. Ya, yang bisa saum atau siam itu hanya orang beriman. Baik. Istilah saum atau siam ini sama artinya ya dalam bahasa Arab, karena kata benda dari kata dasar yang sama, yaitu sauma yasumu siaman sauman wa siaman ya. Sauma yasumu sauman wa siaman. Kalau belajar bahasa Arab tasrif begitu, jadi artinya sama. Nah, secara bahasa as-saum bimakna al-imsaku anis syai', menahan diri untuk tidak melakukan sesuatu. Makanya dulu ada firman Allah ya, inni nadartu lirrahmani sauma. Ya, saum di situ artinya enggak bicara, menahan untuk tidak bicara. Itu secara bahasa. Nah, secara istilah dalam fikih, saum itu adalah al-imsaku anil mufattirat, menahan diri
dari hal-hal yang membatalkan puasa. Nah, nanti dirinci yang membatalkan itu garis besarnya hanya 3. Ya, makan, minum, dan jima, atau yang hukumnya seperti makan, minum, dan jima. Jadi sesungguhnya saum ini ibadah yang sangat simpel, ya, sangat mudah. Gitu. Ya, makanya yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Ya, Allah menghendaki kemudahan dalam pelaksanaan ibadah itu dan tidak menghendaki kesulitan. Karena itu bagi siapapun yang mendapatkan uzur ada jalan keluarnya, ada solusinya. Ya, jadi tidak ada alasan untuk tidak mendapatkan pahala saum itu. Karena bagi yang uzur ada solusinya. Gitu. Min tulu'il fajri ila ghurubis syams. Ini terkait dengan waktu, dan ini ketat sekali batasannya. Dimulai dari terbitnya fajar sampai tenggelamnya matahari. Jadi kurang 2 menit pun nggak sah. Jadi belum waktunya buka, kurang 2 menit sudah buka, nggak sah saumnya. Demikian juga kalau sudah terbit fajar shadiq masih sahur, menjadikan nggak sah saumnya. Jadi sangat ketat batasan waktunya. Jadi sehari penuh. Nah, ini juga yang kita pahami bahwa sehari atau siang dalam Islam itu mulainya bukan terbitnya matahari, tapi terbitnya fajar shadiq, masuknya waktu sholat subuh. Itu mulainya siang. Ya. Jadi seringkali kita pahami ya namanya siang itu mulai terbitnya matahari, makanya terlambat bangun terus gitu. Makanya saum itu sehari mulainya bukan terbitnya matahari tapi terbitnya fajar shadiq. Disitulah keberkahannya. Disitulah keberkahannya. Maka kata Rasulullah SAW, keberkahan umat ini di pagi hari. Ya, di pagi hari, mulainya hari, yaitu mulai terbitnya fajar shadiq. Gitu. Nah, meluruskan ini juga penting ya, sebab ada problem di tengah-tengah umat Islam sampai hari ini, yaitu belum bisa bangun sebelum subuh. Ini problem merata. Ini bapak-bapak yang punya anak-anak juga susah bangunin itu subuh itu. Karena dari awal tidak dibiasakan. Sehingga hadirnya bulan Ramadan ini sesungguhnya melatih kita untuk memanage waktu hidup yang tepat. Jadi bangunnya umat Islam itu harus sebelum subuh, waktu sahur itu. Sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan bonus yang luar biasa, yaitu sepertiga malam terakhir. Itu ada waktu mustajab di situ. Sepertiga malam terakhir Allah turun ke langit bumi. Setiap hambanya yang ibadah dan munajat serta berdoa diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sebenarnya kalau hamba Allah ini paham cara Allah untuk menarik perhatian itu sudah luar biasa. Supaya kita bangun di situ, di waktu sahur itu. Nah, secara teknis dalam fikih, sahur itu walaupun dengan seteguk air sudah sah. Ya, memang sahur itu bukan syarat sahnya puasa. Nggak sahur pun masih sah, boleh. Tapi ada keberkahan dalam sahur itu. Maka sahurlah walau jur'atama, ya, walaupun seteguk air. Nah, tetapi hakikatnya di situ lebih penting dari sekedar minum air itu ya bangunnya itu. Karena yang belum bangun berarti belum sahur. Gak ada orang tidur sahur itu. Ya, gak ada. Nah, ini menjadi perhatian ya, ada fadilah-fadilah yang luar biasa. Ini hadis yang pertama.
Ini hadis qudsi ya. An Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Allah azza wa jalla. Jadi kalau ada hadis ya, Rasulullah bersabda, Allah berfirman, itu namanya hadis qudsi. Hadis qudsi ini bedanya dengan Al-Quran. Kalau Al-Quran itu lafaz dan maknanya dari Allah, diredaksi dan maknanya dari Allah. Tapi kalau hadis qudsi maknanya dari Allah Subhanahu wa taala, lafadznya, redaksinya dari Rasulullah SAW. Maka disebut hadis. Hadis itu qaulur Rasul. Nah, kalau hadis nabawi, hadis Rasul, itu lafadznya dari Rasulullah dan maknanya dari Rasulullah SAW. Nah, ini ada hadis qudsi, firman Allah, kullu amal ibni Adam lahu illa siyam fa innahu li wa ana ajzi bihi. Seluruh amal anak Adam, manusia, lahu, untuknya, illa siyam, kecuali puasa. Fa innahu li, sesungguhnya puasa itu untukku. Wa ana ajzi bihi, dan aku akan memberikan balasannya. Apa yang dimaksud dengan hadis ini? Bukankah semua yang membalas ibadah itu Allah? Kenapa ini dikhususkan? Para ulama menjelaskan salah satu sebabnya karena ibadah siam itu tingkat ikhlasnya paling tinggi dibandingkan dengan ibadah-ibadah yang lain. Di orang puasa itu mau pamer itu susah, apa yang dipamerkan? Sulit. Berbeda dengan zakat, dengan infak, dengan sedekah. Orang tergoda, maka ikhlasnya itu kadang tidak maksimal. Memang dari awal diniatkan ikhlas lillahi ta'ala, tapi ketika praktek di perjalanan ada saja gangguan ikhlas itu. Itu ibadah yang kelihatan. Nah, Al-Quran mengingatkan, ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha kalladzi yunfiqu malahu ria'an nas. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kamu rusak pahala zakat, sedekah, infakmu dengan mengungkit-ungkit dan menyakiti. Jadi orang memberi itu godaannya di situ. Suka ngungkit-ngungkit. Ngungkit-ngungkit itu yang inget-inget yang dulu-dulu gitu. Baru kalau ada persoalan diinget-inget lagi. Ya misalnya bantu saudaranya, ya waktu itu udah lama gitu ya. Giliran ada persoalan, ya minta bantuan pada saudaranya nggak direspon, terus diungkit-ungkit. Diinget-inget lagi. Lo dulu kalau nggak gue bantu nggak jadi orang gitu. Nah, bahasa marah kan begitu. Ya. Nah ini merusak, rentan di situ. Atau menyakiti. Ini makanya kita belajar, Pak. Kalau ngasih orang ya ngasih aja. Kalau nggak berkenan nggak usah ngasih. Jangan orang dimarah-marahin dulu baru dikasih. Nggak begitu akhlaknya. Karena persoalan ibadah itu rahasianya di ikhlasnya itu. Jadi kalau memberi nggak ikhlas, ya pahalanya nggak dapat. Gitu. Nah, yang begini biasanya orang yang zakat, infak, sedekahnya karena ingin dipuji orang, yaitu riya. Kalladzi yunfiqu malahu ria'an nas. Seperti orang yang menginfakkan atau membayar zakat atau sedekah karena riya. Nah, ini rentan di situ. Nah, ibadah puasa ini nggak ada potensi itunya.
Di orang puasa itu apa yang dipamerkan kira-kira? Kira-kira apa yang dipamerkan itu? Susah. Kalau sholat iya, makanya Al-Quran ngingetin, wailul lil musallin, celaka orang yang sholat, alladzina hum an sholatihim sahun, yang sholatnya lalai, alladzina hum yuraun, yang sholatnya riya. Kenapa ada potensi riya? Karena ibadah itu bisa dilihat orang. Nah, orang munafik itu senangnya ibadahnya riya. Makanya kalau sholat subuh sama isya itu males. Sebab dulu nggak ada penerangan ya zaman Rasulullah. Kalau subuh nggak kelihatan, kalau isya sudah gelap nggak kelihatan. Makanya karena nggak ada sanjungan, nggak dilihat orang, males gitu. Itu cirinya orang munafik. Kalau ibadah riya, itu pura-pura di situ. Nah, saum ini berbeda dengan itu. Makanya dalam riwayat berikutnya, dalam riwayat Imam Bukhari menegaskan, kenapa saum itu untukku dan aku yang akan membalas, ya, yatruku ta'amahu wa syarabahu wa syahwatahu min ajli, katanya. Karena orang puasa itu tidak makan, nggak minum, dan meninggalkan syahwatnya itu li ajli, karena untukku, semata-mata karena aku, kata Allah. Maka orang yang berpuasa itu kalau mau melanggar itu paling mudah. Kalau mau makan minum paling mudah, masuk kamar dikunci, makan minum nggak ada orang tahu, selesai. Tapi kenapa itu tidak dilakukan? Nah, itu karena ada kekuatan ikhlasnya itu. Itu rahasia ibadah saum, ya. Nah, dalam riwayat yang lain nanti kita baca, saum itu ibadah la'id lalahu. Jadi ternyata walaupun ini mudah, ya, secara umum orang mengerjakan sesuatu itu lebih mudah daripada meninggalkan sesuatu. Orang berbuat baik itu lebih mudah daripada meninggalkan yang haram. Itu kaidah umum. Karena kecenderungannya begitu. Meninggalkan yang haram itu nggak mudah, justru lebih berat daripada melakukan yang baik. Ya, yang baik. Nah, karena itu saum ini secara teknis itu menahan diri. Nah, itu rahasianya. Dan prakteknya menahan diri dari apa? Dari mengikuti syahwat. Inilah rahasianya untuk mendapatkan ketakwaan. Makanya ayat tadi yang dibaca tegas, Al-Baqarah 183, goalnya apa? La'allakum tattaqun. Siam itu akan menghasilkan ketakwaan. Ketika siamnya berhasil, maka syahwatnya terkendali. Kalau syahwat hamba ini terkendali, maka menjalankan yang diperintah mudah, meninggalkan yang dilarang mudah. Dan itulah hakikatnya takwa. Gitu. Nah, jadi kita ini punya problem yang sering merusak kehidupan kita, itu syahwat. Jadi kehidupan di dunia ini rusak karena syahwat ini tidak dikendalikan. Nah, kenapa secara teknis saum itu nggak makan, nggak minum, nggak jima? Karena kata Ibnu Qayyim rahimahullah, sumbernya syahwat itu perut dan farji. Itu sumbernya syahwat itu perut dan farji. Jadi makan minum itu ada syahwatnya. Karena itu tidak ada ujungnya. Dan ini terjadi ya di kehidupan kita ini, ada kecenderungan semakin penghasilannya meningkat, semakin makannya itu lebih mahal. Ya, coba ya, yang kita alami ini. Dulu waktu kita susah, air
apa mineral cukup ya kan, ikan asin cukup ya, sambal terasi ya, orang sudah nikmatnya luar biasa, dan itu tidak pernah tersisa. Tapi begitu penghasilannya nambah ya, nggak cukup dengan ikan asin, nggak cukup dengan air mineral, nggak cukup dengan sambal terasi tadi itu. Jadi macam-macam itu. Nah, karena ada syahwatnya, kalau nggak dikendalikan, ternyata makan minum itu pada akhirnya bukan hanya kebutuhan makan minum, bukan hanya kebutuhan perut maksud saya, tapi sudah gaya hidup. Itu syahwatnya di situ. Makanya sekarang orang makan itu ngikuti gaya hidup jadi mahal. Jadi makanannya sama, tempatnya beda, harganya beda. Jadi ada orang makan itu beli tempat, makanannya biasa-biasa aja, tapi karena tempatnya mewah, maka jadi mahal. Kenapa orang mau itu gaya hidup. Jadi orang kalau tingkat ekonomi, tingkat sosialnya naik itu tergoda di situ. Itu syahwat, Pak. Nah, malaikat itu nggak punya syahwat, makanya nggak pernah maksiat. Sehingga malaikat nggak makan, nggak minum, karena nggak punya syahwat. Nah, manusia itu dikodratkan punya syahwat, dihilangkan nggak bisa, Pak, karena itu kodrat, itu ciptaan Allah. Islam bukan menghilangkan syahwat, tetapi mengendalikan syahwat. Bukan makan nggak minum itu dilarang, tetapi makan dan minum itu harus dikendalikan. Makanya Allah berfirman, wa kulu washrabu wa la tusrifu. Makan dan minumlah, tapi jangan berlebihan. Itu pengendaliannya di situ. Nah, ternyata ini dampaknya luas. Apa saja yang berlebihan menjadi negatif. Berlebihan makan minum negatif. Makanya kata Rasulullah, sumber penyakit itu fisik ya, penyakit fisik itu dua, perut dan pikiran. Dan cari itu penyakit apa saja itu, kalau nggak sumbernya perut, pikiran. Makanya pola makan itu jadi masalah. Disinilah kemudian syariat mengatur. Nah, di Ramadan ini kita dilatih, bisa nggak mengendalikan makan minum itu? Ya, supaya nanti terbiasa dalam kehidupan sehari-hari kita itu bisa mengendalikan makan dan minum. Kalau tidak ngikuti syahwat terus, nggak ada selesainya. Gitu. Nah, ini kadang-kadang kan setan itu halus ya, ganggu kita itu, nggak kerasa gitu. Itu seperti nggak kerasanya kita pakai HP itu. Kita lupa bahwa itu butuh pulsa gitu. Jadi kalau pulsa untuk HP itu, apapun diusahakan itu. Ya, apapun diusahakan itu. Dan ini menjadi problem kita hari ini. Saya di mana-mana mengingatkan karena saya melihat langsung ya. Ya, dampak negatif dari alat komunikasi yang namanya HP ini luar biasa dan sejenisnya ya itu. Itu kan butuh pengendalian. Kita bersosmed itu kalau nggak ada pengendalian, jempol kita ini gatel Pak kadang-kadang. Karena orang itu mencet apa saja kadang-kadang. Nah, ini butuh butuh pengendalian itu jempol kita itu. Jadi kadang-kadang orang niatnya baik, tapi karena nggak salah tempat jadi negatif. Kayak orang bikin status itu. Ini bahasanya bersayap, orang banyak tersinggung. Ini jangan-jangan saya ini yang dimaksud. Kan bikin masalah, gitu, bikin masalah. Apalagi nanti nge-share apa saja yang nggak dibaca dulu, ya hanya dipencet-pencet aja. Nah, itu kan butuh pengendalian. Nah, yang kedua, syahwat farji. Jadi rusaknya dunia ini hanya dua syahwat itu sumbernya. Orang bisa rakus, orang bisa tomak,
ya, orang bisa berantem, bahkan bisa perang, itu karena syahwat ya perut ini. Yang kedua, orang bisa manusia ini bisa rusak karena syahwat farji nggak terkendali. Makanya Islam mengatur ya pelampiasan syahwat farji itu ada aturannya, ada caranya. Tetapi syahwat itu terkadang lebih kuat dari iman gitu. Sehingga nilai-nilai kebaikan itu menjadi kalah hanya karena kekuatan syahwat. Itulah kenapa ada orang melanggar. Kenapa orang nggak mau mentaati aturan agama ini? Karena ada syahwatnya itu. Nah ini sudah banyak contohnya, banyak terjadi. Nah kita saum itu untuk mengendalikan itu. Bahkan di hadis yang lain ya, untuk pengendalian syahwat farji itu hanya dua. Solusinya hanya dua. Pertama dengan menikah, kedua dengan puasa. Ya, tidak ada cara lain. Kalau hanya dengan makanan, dengan ini nggak cukup ya. Dengan mengurung diri nggak juga. Karena ada penyimpangan seksual itu justru di kamar-kamar yang menyendiri itu. Nah ini penting sekali di situ ya. Saum ini luar biasa. Jadi karena fungsinya pengendalian diri itu. Nah ini yang menyebabkan istimewa di hadapan Rabbul Jalal Allah Subhanahu Wa Taala. Karena kalau hambanya yang beriman itu bisa mengendalikan diri, itu hasilnya takwa. Dan itulah sebaik-baik bekal dan itulah ya, ukuran kemuliaan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Wasiyamu junnatun, lanjutnya hadis. Puasa itu perisai. Nah saya sering mengulang-ulang, Rasulullah itu sering dalam sabdanya itu mengambil contoh yang ada di sekitarnya. Dahulu zaman Rasulullah itu kalau peperangan itu senjatanya cuma 3, pedang, tombak, dan panah. Nah 3 senjata ini itu bisa dihalau untuk menyelamatkan diri dengan perisai, tameng itu. Jadi tameng ini adalah alat untuk bagaimana bisa menjaga diri, melindungi diri dari serangan musuh yang senjatanya itu pedang, tombak, dan panah. Nah kita ini punya musuh abadi, karena Al-Quran mengatakan seperti itu, itulah syaitan. Ya. Jadi wala tattabi'u khutuwatas syaitan. Ya, jangan kamu ikuti langkah-langkah setan. Kenapa? Karena setan itu innahu lakum aduwwum mubin. Itu musuh kamu. Jadi orang beriman itu sadar betul bahwa yang merusak itu, siapapun bisa dirusak itu oleh setan ini. Dan itulah musuh manusia yang abadi itu. Ya, maka untuk menjaga serangan setan ini kita butuh perisai. Dan perisainya itu puasa, saum. Makanya orang yang puasa itu imannya naik gitu. Karena dia terjaga dari serangan musuh itu. Ya, secara umum lebih baik daripada tidak berpuasa. Gitu ya. Maka faidza kana yaumu shaumi ahadikum fala yarfuthu wala yaskhabu wala yajhal. Nah ini untuk supaya puasa kita berkualitas, kata Rasulullah, hindari satu yarfuth. Yarfuth itu omongan-omongan yang porno gitu. Karena itu kan menggoda syahwat farji. Nah orang kalau puasa itu ya jangan melihat atau membicarakan yang berbau porno itu. Ini saya teringat dalam ibadah haji itu ada salah satu manasik ya yang untuk menguji itu keimanan itu, yaitu ketika ihram.
ketika ihram itu tidak boleh ada pakaian dalam, hanya pakaian dua helai, ya kain ihram aja. Dulu bertanya, bagaimana ya Rasulullah kalau lihat lawan jenis? Orang dalam ibadah seperti itu nggak mikirin yang gitu-gitu. Konsentrasi itu latihan konsentrasi. Nah makanya kalau orang haji umrah masih melihat, waduh itu orang Eropa, nah itu belum, dia udah nggak kepikir yang begitu-begitu. Konsentrasi ibadahnya sampai di situ. Secara teknis sampai dilatih begitu, sampai nggak pakai pakaian dalam, gitu. Nah godaannya di situ. Apalagi zaman sekarang ya ada sosial media yang berbau porno, itu kan banyak banget. Ya pornografi itu di mana-mana. Nah orang yang saum itu harus bisa menghindari yang pornografi atau yang berbau porno itu. Wala yarfus, wala yaskhab. Jangan berteriak-teriak. Mungkin sekarang kita ndak lewat lisan kita teriak-teriak, tapi ada suara-suara yang kita hasilkan yang itu bisa mengganggu orang banyak. Nah sayangnya ini disalahpahami. Lalu Kementerian Agama punya usul Ramadan azan itu dibatasi. Bukan suara azan mah bukan suara maksiat. Mengajak orang baik kok. Nah ini agak mengada-ngada ya, sesuatu yang sudah berjalan, sudah baik selama ini, ya hanya karena orang tidak beriman merasa terganggu, lalu orang beriman ikut. Ya. Saya tanya sekarang, fungsi azan itu apa? Untuk memanggil. Nah kalau memanggil nggak bersuara gimana? Dan memanggil itu seluas-luas. Makanya dulu zaman Rasulullah ketika adzan kalau belum ada pengeras itu naik ke atas, naik ke tempat yang lebih tinggi supaya suaranya itu lebih nyaring itu. Jadi jangan bikin suara-suara yang mengganggu ya. Masa Ramadan dangdutan ya, ya kan nggak pas di situ. Itu bukan suara lisan kita, tapi kan kita yang nyetel itu. Ya. Wala yajhal. Nah, ini dalam kondisi saum puasa itu jangan berlaku bodoh. Bodoh itu apa? Melakukan sesuatu nggak ada ilmunya, itu bodoh. Dia mengerjakan sesuatu nggak ada ilmunya, nggak ada dasarnya, itu namanya berlaku bodoh. Nah ketika kita saum jangan berlaku bodoh, jangan melakukan sesuatu yang nggak ada dasar ilmunya, gitu. Nah kenapa ini dikendalikan? Karena ada agenda ibadah dalam saum itu, supaya waktu kita terkonsentrasi untuk melaksanakan ibadah-ibadah yang sudah disyariatkan. Nah ini kekuatan puasa secara psikologi ya. Ini Allah sampai campur tangan. Wa in syatamahu ahadun aw qatalahu falyakul inni shaim marratain. Kalau ada orang mencela kamu waktu puasa Ramadan ini, bahkan ada yang mau membunuhmu, jawablah inni shaim, saya sedang puasa. Jadi kalau setan mau ganggu kita, jawab gitu, setan saya sedang puasa gitu. Kalau ada orang ngajak maksiat, jawab saya sedang puasa. Ada orang ngajak nggak baik, jawab saya sedang puasa. Bahkan ada orang yang menghina, mencela kita, jawab saya sedang puasa. Karena puasa itu salah satunya ada kekuatan kesabaran, lalu orang tidak merespon di situ. Kan selesai. Ada orang mencela, maki-maki kita, kita abaikan aja itu. Kalau diladenin kan masalah.
Nah itu sabar. Kadang sabar itu solusi. Jadi kalau kita dimaki-maki orang, kita nggak respon, capek yang maki-maki. Selesai. Tapi kalau kita respon, kita bantah, berlanjut. Karena itu tujuannya memang merusak, itu gangguan dari setan. Jadi orang menghina, mencela kita itu tujuannya untuk negatif. Gitu. Makanya kalau ada begitu, jawab ini soib. Maknanya apa secara luas begini. Kalau ada ajakan maksiat, kalau ada sesuatu yang dipaksakan kepada kita untuk melakukan kemaksiatan, maka jawablah ini soib, saya sedang puasa. Gitu. Itu senjata itu. Karena setan itu takut kalau orang sedang puasa itu syahwatnya terkendali. Ya dipanas-panasi untuk melanggar itu nggak mempan gitu. Nah dikendalikan syahwatnya. Ya. Jadi kalau digodain orang untuk mesum, jawab ini soim. Diajak berantem sama orang, jawab ini soim. Diajak korupsi, jawab ini soim. Begitu. Jadi makanya kalau kita dalam keadaan saum itu dijaga. Lalu ini fadilah yang luar biasa sampai Rasul bersumpah. Walladzi nafsu Muhammadin biyadi, demi zat yang jiwa Muhammad di tangannya. La khalufu famis shaimi adyabu indallahi yaumal qiyamati mir rihil misk. Sungguh bau apa ya bau nafas yang tidak enak itu apa namanya ya, bau mulut yang tidak enak itu dari mulut seorang yang berpuasa atyabu indallah, lebih harum di sisi Allah pada hari kiamat nanti mirrihil misk, daripada minyak misik. Jadi kalau ada orang puasa nafasnya baunya kurang enak, itu nggak usah terganggu. Memang sunatullahnya begitu, karena perutnya kosong gitu. Perutnya kosong. Makanya Bapak kalau makan jengkol, nafasnya bau jengkol kan? Iya, karena itu dari dalam gitu. Ya, nah ini orang yang puasa karena kosong wajar gitu. Artinya apa? Kita tidak boleh terganggu, nggak boleh ada yang keberatan, nggak boleh mempersoalkan itu, karena itu sesuatu yang sunatullah. Nah itu nanti ini fadilahnya di yaumil qiyamah. Bisa katakan ya, bicara fadilah saum itu selalu di akhirat. Itu nanti di hari kiamat di sisi Allah lebih dari minyak misik. Walissaimi farhatani yahuhuma, bagi orang yang berpuasa itu ada dua kebahagiaan yang dia dapatkan. Pertama, idza aftara fariha bi fitrihi, kalau dia berbuka dia bahagia dengan bukanya. Nah ini kita cek ya, kalau kita buka ini seneng nggak? Pak saya buka tapi saya masih masalah terus ini, nggak ada seneng-senengnya gitu. Makanya kita ngasih buka itu kenapa utama? Jangan sampai berpuasa ini sedih karena nggak bisa berbuka, karena itu momentum kebahagiaan yang pasti didapatkan karena puasanya itu. Nah karena itu memberi buka bagi orang yang saum itu fadilahnya, keutamaannya luar biasa, dapat pahala seperti pahalanya dia tanpa mengurangi pahala dia, luar biasa. Jadi kalau kita dalam sehari ingin dapat 5 pahalanya orang saum, kasih 5 orang yang saum, kasih buka 5 orang yang saum, ya, gitu. Jadi jangan sampai ya saudara-saudara kita yang puasa ini tidak mendapatkan kebahagiaan karena tidak bisa berbuka. Karena berbuka itu momentum kebahagiaan bagi siapapun yang saum. Ya.
Wa idza laqiya rabbahu fariha bisaumihi. Dan ketika bertemu Tuhannya nanti di akhirat, dia bahagia karena membawa bekal puasanya itu. Ya, sebab kalau puasa ini diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, jaminan. Kalau saum kita ini diterima oleh Allah, dosa kita diampuni, ya, pintu surga sudah disiapkan. Artinya kalau orang puasa aja pintu surganya khusus, itu yang pasti masuk surga. Masa pintunya aja dibikinkan khusus dia nggak masuk? Ya kan? Sampai Rasul katakan, bagi orang yang saumnya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, nanti disiapkan pintu surga khusus yang disebut Ar-Rayyan. Jadi ini khusus. Kalau orang ahli saum sudah selesai, pintu ini ditutup. Nah, inilah peluang kita untuk bisa masuk surga. Salah satu tiketnya itu ibadah saum kita ini. Ya, coba ini kan kurang apa lagi kalau balasannya itu surga yang Allah janjikan, kurang apa lagi? Gak ada yang lebih dari itu. Ya, tinggal bagaimana saum kita ini berkualitas sesuai dengan yang diajarkan sehingga diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi hadis berikutnya, nah ini kaitannya dengan Ramadan ya. Ini ada aktivitas yang harus kita lakukan. An Abdillah bin Amr, dari Abdullah bin Amr, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam qala, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, as-siyamu wal Qur'anu yasfa'ani lil abdi yaumal qiyamah. Puasa dan Al-Quran itu memberikan syafaat, memberikan pertolongan kepada hamba pada hari kiamat nanti. Yaqulu siyam, kemudian Siyam berkata, ay Rabbi mana'tuhu ta'am wa syahawat bin nahar. Aku tahan hambamu untuk tidak makan dan mengikuti syahwat di siang hari. Fasyafi'ni fi, maka izinkan aku memberi pertolongan kepadanya. Wa yaqulul Qur'an, dan Quran menghadap Allah dan mengatakan, ay Rabbi, ya Tuhanku, mana'tuhun nauma bil lail. Aku tahan hambamu tidak tidur di malam hari karena aku, kata Al-Quran. Fasyafi'ni fi, maka izinkan aku menolong dia. Fayusyafa'ani, lalu Allah izinkan puasa dan Al-Quran memberikan syafaat kepada hambanya. Jadi ini fadilah yang Masya Allah ya. Kita di hari kiamat nanti itu ternyata orang dekat kita nggak bisa nolong. Yang orang yang paling dekat dengan kita di dunia ini tidak bisa nolong kita, ya, bahkan lari ya. Maka ketika ditiupkan sangkakala kedua, itu semua orang dekat kita lari menjauh dari kita. Ya, fa idza ja'atis sakha yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa bani. Ketika ditiupkan sangkakala kedua, pada hari itu yauma yafirul mar'u min akhi. Jadi orang lari dari saudaranya, dari ibunya, dari bapaknya, wa sahibati, dari pasangannya, ya, wa bani, dan dari anak-anaknya. Ini kan keluarga dekat semua tuh, semua lari. Likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nu yughni. Pada hari itu setiap orang sibuk dengan urusannya masing-masing karena menghadap Rabbul Jalal Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri-sendiri. Ya, nah di saat itulah puasa dan Al-Quran memberikan pertolongan kepada kita. Nah ini makanya di bulan Ramadan ini difokuskan untuk ibadah siang dan interaksi dengan Al-Quran, khususnya di malam hari.
Hadis berikutnya ada sahabat Abi Umamah, dia mengatakan, ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fakultu, dan aku katakan kepada beliau, murni bi'amalin yudkhilunil jannah. Ya Rasul, perintahkan aku untuk menjalankan satu amal yang menyebabkan aku masuk surga. Qala, Rasulullah menjawab, alaika bisawm, laksanakan saum, kerjakan puasa. Fa innahu la idla lahu, karena ibadah puasa itu tidak ada tandingannya. Ini kan luar biasa ya, balasannya adalah surga. Dan ini langsung Abu Umamah minta ke Rasul. Jadi ada yang menarik ya, sahabat itu kalau ketemu Rasul yang diminta itu nggak seperti orang sekarang. Jadi orang sekarang ini kalau ketemu pengusaha sukses kan ingin diajari bisnis kan itu. Jadi sahabat itu ketemu Rasul, banyak riwayat itu pengen masuk surga. Dan pengen masuk surga itu bukan begitu saja, tapi siap diperintah. Ya Rasul, ajarkan kepadaku satu amal yang menyebabkan aku masuk surga. Atau bahasa lain, ya Rasul, doakan aku agar bisa menemanimu di surga. Gitu. Jadi banyak ya sahabat kalau ketemu Rasul itu yang dipikirin itu nanti di akhirat itu. Jadi kalau kita ini ketemu kan suka nanya-nanya seputar duniawi ya, berapa anaknya, tempat tinggalnya di mana, apa usahanya, seputar-seputar itu. Makanya sahabat itu kalau ketemu yang ditanyakan apa? Bagaimana imanmu hari ini? Tuh, pertanyaannya itu. Kalau ketemu saudaranya itu gimana imanmu hari ini? Nah kita bisa kemakan misalnya ketemu gimana sholatnya hari ini? Ya kalau ketemunya pada zuhur gimana, udah sholat zuhur belum? Gitu. Jadi gimana kalau kita ketemu saudara kita yang sudah sampai nisab, udah dibayar belum zakatnya? Mestinya begitu pertanyaan-pertanyaan untuk apa? Evaluasi hal-hal yang sifatnya ukhrawi. Ini termasuk Abu Umamah ini ketemu Rasul begitu dan siap diperintah karena bahasanya murni ya Rasulullah, ya Rasul perintah aku gitu. Jadi bukan ingin masuk surga tanpa kerja, tanpa amal, tidak begitu. Gak ada yang minta ya Rasul saya pengen masuk surga langsung, gak ada. Tapi minta diajari melakukan sesuatu yang bisa menyebabkan masuk surga. Nah ini datang lagi yang kedua ya, kepada Rasulullah jawabannya sama, alaika bisawm. Ini ada beberapa kemungkinan dalam penjelasan hadis. Boleh jadi Abi Umamah ini saumnya masalah gitu, makanya disuruh saum gitu. Karena Rasul itu sering ditanya oleh sahabat, pertanyaannya sama tapi jawabannya beda, disesuai dengan kondisinya masing-masing. Makanya ada satu pertanyaan yang jawabannya beragam. Misalnya, ya Rasulullah, apa amal yang paling utama? Ayul amali afdal ya Rasulullah. Ya Rasulullah, apa amal yang utama? Jadi satu kali Rasul menjawab, al-imanu billah, iman kepada Allah. Di lain kesempatan Rasul menjawab pertanyaannya sama, ya, as-salatu ala waktiha, salat tepat waktu. Di lain waktu Rasul menjawab birrul walidain, berbuat baik kepada orang tua. Lain waktu lagi menjawab amalu rajulin biyadihi, orang yang makan dari keringatnya sendiri, orang yang makan dari usahanya sendiri, itu amal yang paling utama. Nah ternyata dijelaskan dalam banyak kitab, ini cara Rasulullah mendidik sahabat. Jadi kalau sahabat bertanya itu disesuaikan dengan kondisinya. Ini ada orang yang durhaka sama orang tuanya, maka amal yang utama itu berbuat baik sama orang tua. Ya, ada orang yang datang
pengemis minta-minta nggak mau kerja, maunya minta aja. Jawab Rasul, amalu rajulin biyadi. Yang utama itu ya makan dari hasil usaha sendiri. Jadi inilah hikmah itu, ya bijaknya Rasul begitu. Di pertanyaannya sama, yang nanya beda, bukan jawabannya sama, karena memang kondisinya beda-beda. Dan itu salah satu sikap bijaknya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi Abu Umamah ini boleh jadi karena saumnya kurang bagus gitu ya, sehingga kamu ini masuk surga lewat saum deh gitu, supaya diperbaiki saumnya gitu. Nah, jadi jangan diartikan masuk surga cuma puasa, enggak. Jadi ini amal yang melengkapi, tentu ya sudah syahadat, tentu ya sudah sholat gitu, tapi karena saumnya itu kemudian melengkapi amalnya untuk bisa mendapat rahmat Allah dan masuk surga. Nanti di akhirat ini dijauhkan dari neraka. An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la yasumu 'abdan yauman fi sabilillah, tidaklah seorang hamba puasa satu hari fi sabilillah di jalan Allah, illa ba'adallahu bidzalikal yaum an-nar, kecuali dia dijauhkan oleh Allah karena puasanya itu dari neraka an wajhi, dari wajahnya, sab'ina kharifan, ya 70 tahun. Jadi neraka itu dijauhkan dari wajahnya dengan jarak 70 tahun. Nah, ini kalau kecepatan cahaya 70 tahun sudah berapa jauhnya? Padahal 1 tahun di akhirat itu 1000 tahun di dunia ini. Jadi 1 tahun itu 1000 tahun di dunia ini. Sekarang baru tahun 2000 kan? Ini aja udah nggak tahu kita. Kayaknya jauh banget sejarah kita ini ya. Nah, itu Allah jauhkan wajahnya dari neraka itu 70 tahun di akhirat nanti. Ya, inilah keutamaan puasa. Bahkan dari Sahal bin Sa'id, Nabi SAW bersabda, innalil jannati baban, sesungguhnya di surga itu ada satu pintu, yuqalu lahu ar-rayyan, pintu itu disebut ar-rayyan. Yuqalu yaumal qiyamah, lalu dipanggil pada hari kiamat, ada suara memanggil, aina shaimun, mana orang-orang yang ahli puasa. Jadi nanti di akhirat, jadi udah siap masuk surga, itu ada pengumuman, diumumkan, aina shaimun, mana orang-orang ahli puasa gitu. Fa'idha takhala akhiruhum ughliqa dzalikal bab. Nah, setelah diumumkan mana orang ahli puasa, pada ikut masuk lewat pintu ar-rayyan itu. Sampai terakhir kali ahli puasa sudah selesai, ughliqa dzalikal bab, lalu pintu ar-rayyan itu ditutup. Artinya apa? Pintu ar-rayyan, pintu surga ar-rayyan ini Allah khususkan hanya ahli saum, orang-orang yang puasanya diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya tambah beberapa hadis, nanti silakan fikihnya ditanyakan ya, karena sudah sering kita bahas, supaya tidak mengulang. Jadi ada 3 riwayat dalam hadis sahih, ini kaitannya dengan syahrul Ramadan, yang Allah janjikan kepada kita ampunan dosa-dosa kita yang sudah pernah kita lakukan. Riwayat pertama, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Di barang siapa yang berpuasa atas dasar keimanan dan semata-mata mengharap pahala dari Allah, ikhlasnya tadi ya tinggi, ya
ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, diampuni untuknya dosa-dosanya yang lalu. Jadi ini nggak ngitung tahun, berapapun lamanya, berapapun banyaknya dosa, itu diampuni oleh Allah kalau saum kita benar. Riwayat yang kedua, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang sholat tarawih. Sholat tarawih itu aslinya namanya qiyamul Ramadan. Ya, siapa yang sholat tarawih imanan wa ihtisaban, dasarnya iman dan semata-mata mengharap pahala dari Allah. Nah, ini penting kita garis bawahi imanan wa ihtisaban ini. Sehingga kita tarawih itu bukan karena orang lagi tarawih, bukan musimnya tarawih. Kita tarawih itu bukan sekedar ya rame-rame karena orang juga tarawih. Tidak. Tapi kita tarawih itu karena iman kita kepada Allah dan mengharap pahala dari Allah. Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, dosanya yang lalu akan diampuni. Riwayat yang ketiga, man qama lailatal qadri, siapa yang sholat tepat malam qadar, ya, imanan wa ihtisaban, atas dasar iman dan mencari pahala dari Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Ini peluang jemaah sekalian, ini kesempatan, ini momentum. Allah janjikan kepada kita di bulan ini ampunan. Kenapa? Karena 11 bulan ini kita udah banyak salah, banyak dosa, baik dari lisan kita, dari mata kita, bahkan dari hati kita, ya, dari anggota badan kita, tangan kita, kaki kita, ya, perasaan kita, itu banyak sekali yang menyebabkan dosa. Betul, setiap hari kita sudah bersihkan dengan air wudhu, tetapi ada dosa-dosa yang tidak cukup dengan air wudhu. Ya, dosa-dosa air wudhu itu dosa-dosa kecil, ya. Dosa besar harus bertaubat, dan salah satu waktu pertaubatan yang terbaik itu adalah sahur Ramadan ini. Nah, ini momentum yang luar biasa. Nah, sehingga ketika kita bisa menjaga hasil Ramadan ini, gitu ya, 11 bulan sampai kita ketemu Ramadan lagi, maka Allah janjikan sebagaimana dalam hadis Rasulullah SAW, as-salawatul khams, salat 5 waktu, wal jumu'atu ilal jum'ah, antara Jumat ke Jumat yang lain, wa Ramadan ila Ramadan, dan antara bulan Ramadan ke Ramadan yang lain, mukaffiratun lima bainahunna, menghapuskan dosa-dosa antara keduanya. Jadi antara Ramadan ke Ramadan dosa-dosa dihapuskan, idztunibatil kabair, ketika dosa-dosa besar bisa dijauhi. Nah, artinya apa? Dosa-dosa yang kita lakukan ini semuanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan ini, nah, kecuali dosa-dosa besar karena ada syaratnya, yaitu pertaubatan. Ya, dan dengan pertaubatan itu apalagi di bulan Ramadan ini yang fadilahnya ya luar biasa. Inilah beberapa hadis ya yang mendorong kita, menguatkan kita untuk tidak menyia-nyiakan kesempatan Ramadan ini. Ya, tidak ada waktu yang kita lalui kecuali kita berharap ada kebaikan-kebaikan yang kita dapatkan. Ada peringatan keras dari Rasulullah SAW, ya, man aftara yauman min Ramadan, siapa yang enggak puasa sehari di bulan Ramadan, fi ghairi rukhsatin rakhasahullah, ya, tanpa ada alasan yang dibenarkan oleh Allah, lam yaqdi anhu siyamud dahri kullu, tidak bisa menggantikan
puasa yang ditinggalkan sehari itu puasa sepanjang tahun. Wa insomahu, andaikan dia sanggup. Nah, ini ancaman ya, jangan sampai meninggalkan som tanpa ada uzur.